Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulis Antoni Savesalo, NIM 10118217, Prodi S1 Farmasi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana prosedur pembuatan salep mata steril. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih salep mata steril itu. Apa sih yang dimaksud dengan salep mata steril? Jadi, salep mata steril itu adalah salep steril yang untuk pengobatan mata yang mengandung basis salep yang cocok. Nah, di mana pembuatan sediaan salep itu dilakukan dengan menambahkan bahan obat sebagai larutan steril atau serbuk steril yang termikroninasi dalam salep steril yang hasil akhirnya dimasukkan secara aseptis ke dalam tub. Nah, pada praktikum kali ini tujuan dari pembuatan salep steril itu adalah yang pertama, kita memahami cara memformulasi sediaan salep steril, salep mata. Yang kedua itu kita mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan basis dan saat aktif sediaan salep. Nah, untuk praktikum kali ini formulasi yang digunakan itu adalah chlorompenicol dengan konsentrasi 1%, parafin liquid 10%, vaselin flavum 10%, alpha tocopherol 0,5%, dan yang terakhir itu lanolin anhidrat 5 gram. Perlu kita perhatikan pada pembuatan salep mata steril, volume yang dibuat lebih banyak 10% untuk mengantisipasi kehilangan bobot saat pembuatan dan pengemasan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan pada proses pembuatan salep mata steril ini, yang pertama itu ada cawang porselin, ada stemper, ada sudip, ada spatula, ada kaca arloji, ada oven, ada tub salep, ada bahan sekali pakai. Untuk bahan sekali pakainya itu kertas perkamen, kasa steril, spuit dengan ukuran 10 ml. Nah, adapun perhitungan bahan berat salep yang akan dibuat itu berapa, terus antisipasi dari bobot kehilangan itu berapa untuk beberapa masa yang diperlukan. Jadi teman-teman, berat salep yang akan dibuat itu adalah 10 gram. Nah, sementara antisipasi untuk bobot kehilangan itu adalah plus 10%. Nah, dari perhitungan beberapa masing-masing bahan yang diperlukan, kita mendapatkan dari hasil itu, kita mendapatkan chlorampenicol itu sebanyak 0,11 gram, sementara untuk parafin liquid itu sebanyak 1,1 gram, untuk vaselin flavum itu sebanyak 1,1 gram juga. Nah, untuk alpha tocopherol itu sebanyak 0,055 gram, sedangkan untuk lanolin anhidrat itu ada penjumlahan dari beberapa hasil, dan hasilnya itu kita mendapatkan 8,3985 gram. Ini gambar dari bahan yang ditimbang. Itu ada alpha tocopherol, ada vaselin flavum, ada lanolin. Nah, sebelum kita masuk ke cara kerja teman-teman, kita kembali dulu ke bahan-bahannya. Untuk praformulasi itu kan tadi ada chlorampenicol, terus untuk parafin liquid ada vaselin flavum, ada alpha tocopherol, sama lanolin anhidrat. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya tujuan farmakologi bahan obat itu untuk chlorampenicol itu indikasinya untuk terapi infeksi superficial pada mata dan atites eksternal yang disebabkan bakteri. Nah, indikasi lainnya adalah katarak, trikornea, konjungtif bernana. Nah, sementara untuk kontraindikasinya ini biasanya pada penderita yang hipersensitif terhadap chlorampenicol. Nah, dosis untuk chlorampenicol itu untuk sediaan salep mata digunakan sebanyak 0,5 sampai 1%. Nah, cara penggunaannya itu digunakan pada mata 3 sampai 4 kali tetes dalam sehari ya. Sedangkan untuk
parafin liquid itu pemberiannya itu cairannya kental, transparan dan tidak berfluensi. Nah, untuk kelarutannya dia tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol sama larut dalam minyak menguap. Untuk rentang penggunanya itu 3 sampai 6%, 60% dalam salep mata. Nah, inkompatibilitasnya itu dia sebagai agen pengoksidasi. Sementara untuk Vaseline Flavum itu dia kegunaannya sebagai basis salep. Sementara untuk alpha tocopherol itu sebagai antioksidan kegunaannya, dan lanolin anhidrat itu kegunaannya sebagai basis salep juga. Dia sama seperti Vaseline Flavum. Oke, untuk cara kerjanya itu yang pertama terlebihnya kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, alat dan bahan yang diperlukan itu seperti tadi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Setelah itu kita mensterilisasikan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, setelah kita mensterilkan, kita menimbang bahan seperti parafin liquid, Vaseline Flavum, lanolin anhidrat sesuai dengan hasil perhitungan yang kita yang didapatkan, yang kita timbang. Nah, setelah itu kita mensterilisasikan alat-alat itu pada suhu dengan 160 derajat Celcius selama sejam. Kemudian kita tunggu hingga dingin. Oke teman-teman, jadi tujuan sterilisasi alat itu gunanya untuk membunuh semua bakteri mikroorganisme hidup termasuk sporanya pada alat-alat yang disterilkan. Jadi alat-alat yang digunakan serta bahan-bahan yang digunakan itu semuanya bersifat steril, sehingga tidak menimbulkan indikasi atau kontraindikasi pada mata. Jadi obat yang digunakan itu aman. Nah, setelah disterilkan, kita timbang kloramfenikol. Kalau tadi dalam perhitungannya kita itu mendapatkan 0,11 gram. Sementara untuk alpha tocopherolnya itu kita mendapat 0,055 gram. Nah, kemudian alpha tocopherol dan kloramfenikol disterilkan dengan UV di dalam lav, yang kemudian nantinya akan dimasukkan dalam mortir dan dicampur dengan bahan lain sehingga bersifat homogen. Setelah bahan lainnya setelah dicampur dan sudah bersifat homogen, maka disertai basis salep yang telah disterilkan ke dalam mortir yang berisi kloramfenikol dan alpha tocopherol. Kemudian kita memasukkan salep sebanyak 10 gram ke dalam tub dengan menggunakan spuit. Lalu kita beri label dan etiket pada tub salep. Ini untuk cara kerjanya. Yang pertama klorofenikol alpha. Oke, memasukkan campuran salep yang telah mengiklan spuit ukuran 10 liter. Jadi teman-teman mungkin di PPT sudah terlihat ya. Terus itu kita campur salep per tub salep yang telah diberikan dan menggunakan spuit. Seperti ini caranya. Seperti ini ya teman-teman caranya. Kalau ini waktu menghomogenkan bahannya itu seperti ini, dimasukkan dalam mortir terus diaduk. Nah, apa sih prinsip kerja dari metode sterilisasi dengan oven? Prinsipnya, oven itu merupakan alat sterilisasi dengan menggunakan uap panas kering. Nah, protein mikroba akan mengalami dehidrasi hingga terjadi kekeringan, dan selanjutnya akan teroksidasi oleh oksigen di udara sehingga menyebabkan matinya mikroba. Nah, spesifikasi alatnya
merupakan alat untuk mensterilisasi alat dan bahan. Jadi oven itu merupakan alat untuk mensterilisasi alat dan bahan. Tidak semua bahan itu dapat disterilisasi dengan oven seperti serum, vitamin, antibiotik sama enzim. Nah, oven dia tidak akan menimbulkan embun atau kondensasi pada alat yang disterilisasi karena menggunakan uap panas kering. Nah, oven juga kita dapat menggunakannya sebagai inkubator. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pembuatan salep mata steril itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kita harus memperhatikan sifat bahan. Ini dikaitkan dengan proses steril pada bahan yang akan digunakan. Setelah itu kita memperhatikan sterilitas dari peralatan yang digunakan. Steril atau tidak peralatan yang digunakan. Setelah itu kita memperhatikan sterilitas dari tub yang digunakan. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk memperhatikan sterilitas dari kasa steril yang digunakan. Terus sama ruang tempat laf, sama homogenisasi campuran. Nah, semua bahan yang mau digunakan untuk pembuatan salep mata ini, bahan atau alat itu semuanya harus betul-betul steril. Nah, kita juga perlu memperhatikan kadang ada faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk pembuatan salep mata steril ya. Faktor-faktor itu diantaranya adalah ketelitian, kebersihan dalam penyiapan larutan. Terus itu jadi ketelitian dan kebersihan dan dalam penyiapan larutan itu berkaitan dengan isotonisitas dan dari larutan. Misalnya pH yang pantas dalam pembawa untuk menghasilkan stabilitas yang optimum. Nah, jadi faktor-faktor persyaratan itu yang pertama itu harus steril, terus harus isotonis dengan air mata. Terus larutannya harus jernih, bebas partikel sama bebas partikel asing, maksudnya begitu, dan serat halus. Terus tidak iritan terhadap mata. Nah, ini untuk hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan itu ada beberapa hal. Itu yang pertama evaluasi mutu fisik. Jadi di situ ada 2 kolom, parameter sama pengamatan. Jadi mungkin teman-teman bisa baca sendiri di situ. Nah, ini untuk menghitung persen kehilangan bobot ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk persen kehilangan bobot itu kita dapatkan hasilnya 65,09 gram. Itu didapat dari, nah bobot tub plus salep setelah sterilisasi itu adalah 8,28 gram. Nah, sementara untuk bobot tub kosongnya itu adalah 4,44 gram. Nah, jadi total semua netonya itu adalah 3,84 gram. Untuk kehilangan bobotnya itu didapatkan, persen kehilangan bobot itu didapatkan dari bobot awal dikurangi neto dikali 100% terus dibagi bobot awal. Jadi itu 11 gram dikurangi 3,84 gram per 11 gram dikali 100% dan hasilnya adalah 65,09%. Mungkin dari saya itu teman-teman sekian. Semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman lebih memahami. Mungkin selebihnya teman-teman lebih memahami daripada dari apa yang saya presentasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.